Tahukah Anda siapa Tumenggung Brojayuda? Tumenggung Brojayuda dikenal juga sebagai Tumenggung Mayang yang merupakan salah satu komandan perang Pangeran Diponegoro saat Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Akan tetapi Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang lebih awal masuk pada daftar tawanan perang atau tahanan politik yang diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda bersama Mbah Kiai Mojo pada tahun 1828. Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang saat Perang Jawa merupakan deman atau kepala desa dan juga menjabat sebagai dulah pada organisasi militer Pangeran Diponegoro yang setara dengan komandan batalion pada Korps Bulkio pasukan elit Diponegoro. Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang berasal dari desa Krapyak Yogyakarta. Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang sebelum diasingkan pernah menikah dengan anak dari Pangeran Adiwinoto yang merupakan paman dari Pangeran Diponegoro. Sedangkan Pangeran Diponegoro sendiri adalah anak dari Hamengkubuwono III dan termasuk cucu Hamengkubuwono II dan saudara sepupu Kiai Mojo. Berarti Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang sebelum diasingkan sempat beristrikan cucu HB2, akan tetapi istrinya tidak diikut sertakan dalam pengasingan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat asal-usul dan silsilah marga Tumenggung Mayang atau Marga Mayang. Tahun 1828, saat Perang Jawa berlangsung, pemerintah kolonial Belanda menjadikan Mbah Kiai Mojo dan pengikutnya termasuk Mbah Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang sebagai tawanan perang atau tahanan politik. Dan mereka diasingkan jauh dari kampung halamannya ke Manado Tondano Sulawesi Utara karena dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan kolonial Belanda. Tanggal 2 Desember tahun 1828, merupakan awal dari proses pengasingan mereka bersama Mbah Kiai Mojo dan 78 pengikutnya, diberangkatkan dari Semarang ke Batavia secara bertahap dengan pengawalan ketat militer Belanda dengan kapal fregat De Bellona 44 orang, dan kapal Tunda Anapandona 34 orang, kemudian semuanya dipindahkan ke kapal perang militer Mercury dan sampai di Batavia tanggal 3 Desember tahun 1828. Di Batavia, mereka ditahan kurang lebih 11 bulan mulai tanggal 3 Desember tahun 1828 sampai tanggal 12 November tahun 1829 di ruang tahanan bawah tanah gedung Balai Kota, Staduis Batavia, yang kini menjadi Museum Fathahillah kawasan Kota Tua Jakarta. Pemberangkatan ke tempat pengasingan terakhir di Manado melalui rute Batavia Ambon Manado diberangkatkan dua tahap. Tahap pertama tanggal 13 November tahun 1829 sebanyak 48 orang, dan tahap kedua tanggal 19 Februari tahun 1830 sebanyak 26 orang. Mbah Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang diberangkatkan tahap pertama tanggal 13 November tahun 1829 dari Batavia menuju Ambon menggunakan kapal sewaan bernama Thalia, perjalanan kurang lebih selama 2 bulan atau 60 hari. Selanjutnya mereka diberangkatkan dari Ambon menuju Manado dan berlabuh di Kematasik Oki pantai timur Minahasa dan dilanjutkan ke Manado dengan berjalan kaki kurang lebih 40 km. Selama 2 minggu mereka ditampung di rumah bekas Raja Bobentehu Manado yang kemudian tanggal 2 Mei tahun 1830 mereka tiba di tempat pengasingan di Manado dan selanjutnya mereka dibawa ke Tondano pada pertengahan bulan Mei tahun 1830. Perjalanan mereka tidak mulus, tapi diselimuti duka yang mendalam, karena ketika sampai di Manado, mereka tinggal tersisa 56 orang dan 18 orang lainnya wafat saat perjalanan dari Batavia Ambon dan Ambon Manado. Di sisi lain, mereka tidak diperkenankan membawa istri saat pengasingan. Sebagai tahanan negara, mereka diberikan sebidang tanah terletak tidak jauh dari Tonsea Lama untuk tempat tinggal dan bertani. Akan tetapi mereka tetap diawasi dan dijaga oleh satu detasemen militer yang berada di Tonsea Lama. Dan Sersan sebagai kepala detasemen perang bertanggung jawab dan menjamin keselamatan tawanan perang baik siang maupun malam. Sebagai tawanan perang dan tahanan politik, pemerintah kolonial Belanda memberikan biaya tawanan. Mereka Kiai Mojo dan pengikutnya diberikan 500 gulden melalui Gubernur Maluku untuk membeli sapi dan menyewa pembajak mengolah sawah, karena mereka hanya mengerjakan sawah dengan peralatan sederhana yaitu hanya menggunakan sekop kayu. Mereka juga diberikan uang saku sejumlah 22 gulden tiap bulan atau 264 gulden tiap tahun karena sebagai tawanan perang atau tahanan politik. Di Tondano mereka tinggal dan bertani serta melakukan asimilasi dengan warga setempat termasuk menikah dengan gadis Tondano Minahasa. Di Tondano Mbah Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang menikah dengan orang Tonsea, Maumbi, bernama Anitumbeleka dan mendapat keturunan 6 orang anak yaitu sebagai berikut. 1. Arjo atau Rejo Tumenggung Mayang. 2. Akam atau Arkah Tumenggung Mayang. 3. Surati Tumenggung Mayang. 4. Awaludin Tumenggung Mayang. 5. Jumeng Tumenggung Mayang. 6.
Pramila atau Asia Tumenggung Mayang. Dari keturunan Mbah Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang beserta anak keturunannya itulah yang menurunkan marga atau fam Tumenggung Mayang atau marga Mayang, yang kini tersebar di seantero negeri. Mereka berkhidmat untuk kehidupan umat, kehidupan bangsa dan negara hingga mancanegara. Adapun silsilah dari Tumenggung Brojayuda atau Tumenggung Mayang beserta anak turunannya sampai saat ini dapat dilihat pada buku sejarah silsilah keturunan pahlawan Kiai Mojo dan Kiai Haji Ahmad Rifai disertai rombongan dan keturunannya meskipun masih terdapat kekurangan, atau sumber lain yang tersedia. Bersambung, semoga bermanfaat.